Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa asbi'i sayyi'ata hasanata tamhuha wa khuluqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin. Masyarul mukminin, jamaah salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semuanya. Pada siang hari yang cukup cerah ini Allah kumpulkan kita, insya Allah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan ketaatan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni dosa-dosa kita, memperbaiki amal-amal kita, dan insya Allah akan menunjukkan kepada kita jalan menuju surganya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Barang siapa yang Allah telah kehendaki mendapatkan hidayah tidak akan sesat selamanya, dan bagi siapa yang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini khatib ingin menyampaikan yang pertama, wasiat takwa kepada kita semuanya. Mudah-mudahan dari Jumat ke Jumat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Karena seperti tadi ayat yang dibaca dalam mukadimah, barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah, yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amal-amal kita, kerja-kerja kita, dan insyaallah keluarga kita semuanya, insyaallah. Kemudian juga Allah menjanjikan untuk mengampuni dosa-dosa kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan ditutup dengan janji Allah memberikan kemenangan yang besar, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faz fawzan 'azima, memberikan kemenangan, kejayaan yang agung, insyaallah. Masyarul mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah kali ini khatib mengangkat tema mengenai fadilatul tilawatul Quran, yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Sangat banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menerangkan tentang keagungan Al-Quran dan para pembacanya. Dalam surat Al-Qamar Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Sungguhnya kami telah memberikan kemudahan dalam mempelajari Al-Quran ini. Apakah manusia mengambil pelajaran dari Al-Quran ini? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Muslim, dikisahkan seorang sahabat Nabi yang sangat cinta dengan Al-Quran, sehingga dia diberikan karomah, keagungan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa malaikat yang diturunkan ketika dia membaca Al-Quran. Pada suatu malam, sahabat Nabi yang bernama Usaid bin Hudair, dia adalah sahabat yang sangat cinta Al-Quran, yang selalu mendawamkan dalam setiap hari yang membaca Al-Quran. Pada suatu malam, Usaid duduk di beranda rumahnya bersama anaknya Yahya dan juga kuda yang beliau pakai berperang fisabilillah dia tambatkan di luar rumahnya.
Kemudian sahabat Nabi Usaid bin Hudair mulai membaca surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 4. Kemudian tiba-tiba kuda yang ditambatkan oleh Usaid berlari berputar-putar seperti melihat sesuatu. Kemudian Usaid berhenti sejenak untuk membaca Al-Quran. Kemudian setelah itu kudanya kembali tenang dan Usaid melanjutkan bacaannya di ayat yang kelima. Kembali lagi kudanya berlari berputar bahkan lebih dari yang semula. Kemudian Usaid keluar rumah dan melihat ke langit. Dia melihat pemandangan yang belum pernah dia lihatnya sebelumnya, yaitu berupa awan yang menggantung yang bersinar terang menyerupai payung yang berkilauan. Kemudian semakin Usaid melihat awan tersebut semakin naik dan menghilang. Keesokan harinya Usaid pergi menemui Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian tersebut. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahai Usaid, yang kau lihat itu adalah sekumpulan para malaikat, sekumpulan malaikat yang ingin mendengarkan bacaan Qur'anmu. Sesungguhnya jika engkau meneruskan bacaanmu, insya Allah akan banyak orang yang akan melihat para malaikat tersebut." Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa insya Allah kita jika dekat dengan Al-Quran akan senantiasa dinaungi oleh para malaikat, didoakan oleh para malaikat. Dan Usaid adalah seorang mujahid fisabilillah. Beliau adalah alumni dari perang Uhud. Alhamdulillah Allah takdirkan beliau hidup hingga di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Kemudian pada tanggal Sa'ban tahun 20 Hijriah Allah memanggilnya, dan Khalifah Umar sendiri yang membopong jenazahnya hingga dibawa ke pemakaman para syuhada di Baqi. Jamaah rahimullah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di ayat yang lain Allah memberikan keterangan tentang Al-Qur'an ini sebagai penawar dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatan lil mu'minin. Kemudian juga ada hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang keutamaan Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Semoga setelah kita mendengarkan sedikit kisah ini dan juga ayat-ayat Al-Qur'an tadi mengenai fadilah keutamaan Al-Qur'an, kita semakin bersemangat. Kita sisihkan waktu kita dalam sehari untuk bersama Al-Quran. Jangan menunggu waktu sisa kita, tapi kita sisihkan waktu khusus bersama Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan keistiqomahan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.